Assalamualaikum. Bapak semua, seperti biasa sebelum belajar, apakah kalian sudah bersih? Ya. Sebelum kita berdoa, semuanya dipastikan sudah bersih. Baik meja, kemudian kelas kita, dan juga laci-laci meja masing-masing tidak terisa. Bapak semua, sekarang silakan kita berdoa terlebih dahulu dan kita keras silakan siapa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pelajaran kita absen dulu ya. Dan tidak ada hari ini. Dan tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Adilan, Fatir, ada Lian, Akhtar, Alexa, Al-Fikri, Asyana, Abilia, ada Abilia, Devri, Kami, Habib, Hanif, Anissa, Abinan, Ila, Muhammad Ilham, Azil, Sadar, Adia, Rian, Muhammad Azril, Rian, Rianka. Nah, jadi ada beberapa orang yang hadir ya, dan juga ada beberapa orang yang pindah sekolah. Ya. Baik Bapak semua, pada hari ini tanggal berapa hari ini? 4. Tanggal 4. Ya. Tanggal 4 bulan 10 2024. Kita akan kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ada nggak semua? Pelajaran kita
apakah minggu yang lewat? Hari apa ya? Keragaman. Apa lagi? Hasil. Masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lewat? Masih ingat pelajaran kita minggu yang lewat? Siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lewat? Apa kita kemarin? Hendaknya saling menghargai dalam keragaman, ya. Keragaman sebagai sunnatullah. Masih ingat apa itu sunnatullah? Bagus. Sunnatullah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Oke, jadi masih Bapak lihat berarti belajar di rumah ya. Ini ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Jadi pada hari kemarin ya kita hanya sampai tentang penjelasan saja. Kemudian kita lanjut masih tentang keragaman sebagai sunnatullah. Coba kita gambar. Ya, di sini ada keragaman agama. Ya, di Indonesia terdapat banyak agama, contohnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, muncul lain. Hal itu merupakan semua adalah sunnatullah yang harus kita hormati. Ya, di negara kita, Bapak semua, terdapat ragam beberapa macam agama. Ada Hindu, ada Islam, ada Konghucu, apalagi ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, ya, Buddha. Nah, kemudian semuanya itu adalah merupakan sunnatullah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lahir yang beragama Islam, yang beragama Kristen ataupun beragama agama yang lain, itu merupakan sunnatullah. Ya, kita pilih aja. Ya, bukan pilihan dia, tetapi itu semuanya adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan perbedaan ini, ya, dengan adanya perbedaan itu maka kita tidak boleh saling mengejek, apalagi dengan keyakinan. Ya, orang Islam, orang non-Islam, ya, tidak boleh mengejek tentang keyakinan masing-masing, tidak boleh. Ya, kalau orang Hindu, mereka itu ada kalau dia meninggal itu bukan tidak dikubur, tapi dibakar, ya kan? Ya, ada sebagian yang beragama Hindu itu kalau mereka itu meninggal, kalau kita kan meninggal dikubur kan di dalam tanah. Kalau mereka tidak, mereka itu dibakar. Kan mereka itu ya dibakar. Kemudian cara beribadahnya juga berbeda antara Islam dengan Buddha dengan Kristen. Tidak sama cara beribadah, tidak sama, berbeda. Nah, tentang Nazril, misalnya ada Nazril kawannya orang tidak Islam, maka antara ibadah Nazril dengan kawan Nazril itu berbeda, tidak sama. Ya, tidak sama. Maka disitulah keragaman itu terjadi. Ya. Kemudian karena adanya keragaman ini sebagai sunnatullah, ya, maka muncullah surah Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat berapa tadi? 13. Hujurat ayat 13. Yang tahu kemarin bahasa Inggris? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku, laki-laki dan perempuan dulu. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, manusia hanya dua, satu laki-laki, dua perempuan. Ya, di sini semua ada laki-laki dan perempuan. Atau ada di sini yang setengah laki-laki setengah perempuan? Uzim, laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Uzim ini laki-laki, bukan setengah laki-laki. Uzim adalah seorang laki-laki. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari bersuku-suku dan bangsa-bangsa. Kemudian ada laki-laki dan ada perempuan. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda adat, berbeda suku, maka kita disatukan oleh firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Lita'arafu, supaya kita itu saling kenal menjalin persaudaraan. Nah, di
Jangan mentang-mentang kita beragama Islam ataupun bersuku ini, berbahasa ini, ada teman kita berbeda dengan kita kucilkan. Tidak boleh. Ya, itu gunanya, ya, itu gunanya kita belajar keragaman. Berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda agama, ya, merupakan semuanya adalah sunnatullah. Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nak? Paham? 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 Nah, ini berbeda agama, berbeda adat, dan juga berbeda masa, itu merupakan sunnatullah, adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Ajaran kebaikan. Ya. Kebaikan selalu diajarkan oleh setiap agama di Indonesia. Semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling menghormati, lemah lembut, cinta damai, dan lain-lain. Nah, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan, ya, mencaci. Lagi Islam tidak pernah mengajarkan manusia itu mencaci manusia lain, tidak ada. Ataupun manusia ini membunuh manusia lain, tidak ada. Ataupun manusia ini berbohong kepada manusia lain, artinya mengadu domba. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa manusia itu diperbolehkan mengadu domba, tidak pernah. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan manusia itu untuk berbohong, tidak pernah. Ya, jadi Islam itu mengajarkan ajaran kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran. Semua ajaran itu terdapat seluruhnya di dalam Al-Quran. Yang terdapat dalam 30 juz kan? 111 surah. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 30 juz dari Al-Fatihah, ya, sampai Al-Fatihah, sampai An-Nas. Itu semuanya mengajarkan mengajarkan kebaikan. Tidak pernah mengajarkan tidak pernah mengajarkan keburukan. Ya. Paham nak? Paham? Ngantuk kok? Mau tidur? Hah? Dipanggil tidur? Berapa menit tidur itu? Free? Mau tidur free? Enggak? Nazrin? Hah? Nah, oke, sudah paham sampai di situ? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, sekarang Bapak akan buat apa namanya itu untuk penghilangan untuk kita. Namanya speaking ya. Siapa yang bisa menemukan antara angka 1 dengan angka yang lainnya? Maka berarti dia hebat. Berarti kan? Ini angka 1. Nah, ini angka 3. Ini angka 2. Ini angka berapa ya? Angka 8. Dan 5 Pak. Tadi 5. Oh iya. Pak. Coba dulu ini. Ada di tempat kemana, Pak? Jadi. Di sini ada beberapa angka. Di sini ada berapa angka? Ini hanya mudah, ya. Siapa yang bisa menemukan antara angka 3 dengan angka 3? Ya, antara yang penting ini tidak berpotongan dia. Paham? Ya, 3 dengan 3 ataupun 3 dengan 2 ataupun 1 dengan 1.
Nanti contoh, itu Mariko kan? Seperti ini dia. Kemudian kalau ini mau ke sini seperti ini. Salah. Dia harus sendiri. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Azil. Siapa namanya? Silakan. Yang penting jangan dia terserah. Oke, Lanjut. terserah. Nah, lanjut. Terserah. Kita buat ini dua, Oke. Kita ini dua. Nah, silakan. Dua ya? Dua di sini. Dua sama aja garis cuma. Jadi dia tidak bisa keluar dari sini. Nah, dia harus dalam. Oke. Dia harus di dalam. Nah. Ada yang bisa? Ada lagi. Pas lagi. Pak, Jeffrey. Silakan. Iya deh. Dari paham. Berarti masih banyak yang paham. Masih banyak yang tidak paham. Tapi kalau sudah bisa dilihat, Pak. Hah? Tapi kalau sudah bisa dilihat, Pak. Bentar ya. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Kata temannya, kalau cara berpikirnya pintar dia. Oke, bagus. Nah, jadi itu hanya menghilangkan ngantuk masjid. Nah, cuma untuk belajar kita harus sebentar. Nah, jadi yang bapak semua kembali lagi dalam pembelajaran kita. Jadi pembelajaran hari ini tentang keragaman sebagai sunnah. Dipahamkan. Kesimpulan dulu. Kesimpulan kita pada hari pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang keragaman sebagai sunnah. Jadi ada beberapa banyak macam agama, adat, budaya dan segala macamnya itu merupakan semuanya sunnatullah, ya, semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan ketetapan manusia ataupun bukan ketetapan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sunnatullah. Itu kesimpulan kita hari ini. Nah, jadi perbedaan itu jangan menjadikan kita jangan menjadikan penghalang kita untuk menjalin silaturahmi. Ya. Bapak semua, nanti kamu kerjakan tugas di rumah halaman 35, ya, kerjakan di rumah. Kemudian nanti hari Selasa depan kita periksa lagi bersama-sama mana yang salah dan mana yang benar, ya. Kemudian ya, itu sebagai tugas kita, ya, sebagai tugas kita pada minggu depan. Oke. Nah, sebelum itu Bapak tutup, Bapak kasih satu soal dulu. Ya. Siapa yang tahu apa arti
Bagus, sudah duduk. Nah, jadi sudah betul dijawab teman kamu. Maksudnya kira-kira itu artinya banyak ataupun bermacam ya. Nah, mau ulang lagi bahwa kesimpulan kita pada hari pembelajaran kita ini bahwasanya kirakaman itu merupakan sunatullah, artinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan buat perbedaan itu menjadi sebuah hambatan menjadi tadi silaturahmi. Oke, jadi beberapa lagi ya. Tugas kita di rumah adalah halaman 35 dan jangan lupa untuk lagi mengulang-ulang pembelajaran kita di rumah. Bapak-bapak semua, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.